adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu sama Karya. Dan sebelum kita mulai sharingnya, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali boleh belajar bersama. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di Kitab Markus yang pasalnya ke-6 nih. Wah, luar biasa ya, sudah sampai ke pasalnya yang ke-6. Kemarin selesaiin pasal yang ke-5, sekarang masuk pasal yang ke-6. Kita buka sama-sama, ini perikop yang ke-26 dari Kitab Markus. Judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Kita baca sama-sama, sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk, Karya bacain ya, adik-adik juga baca, buka Alkitabnya, kita baca bersama. Markus 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Nah, adik-adik, kalau misalnya minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa Yesus berjalan dari satu kota ke kota yang lain, melakukan begitu banyak mujizat sampai viral di mana-mana. Semua orang berbondong-bondong mengikut Yesus, mencari Yesus. Nah, Yesus sampai di kotanya, di tempat dia dibesarkan, di Nazaret. Nah, adik-adik pasti bingung, kok Nazaret sih, kok bukan Bethlehem sih? Nah, ini bedanya. Bethlehem cuma numpang lahir. Jadi Yesus memang lahir di Bethlehem, tapi orang tuanya Maria dan Yusuf itu tinggalnya di Nazaret. Jadi ketika Yesus sudah lahir, kemudian mereka pulang ke Nazaret dan Yesus dibesarkan di situ. Sama beberapa di antara kita pun mungkin seperti itu. Ada yang lahirnya di luar negeri tapi tinggalnya di Indonesia. Ada yang lahirnya di kota Jakarta tapi besarnya di Bekasi, di Tangerang, beda-beda ya. Jadi Yesus pun demikian, dia lahirnya di kota Bethlehem, tapi dibesarkannya di Nazaret. Nah, ketika dia sampai di Nazaret, sama seperti kebiasaannya, dia masuk ke rumah ibadat, kemudian mengajar, dan banyak orang yang mendengarkan, wow keren. Tapi orang yang ada dalam lingkungan kecil yang biasa tempat Yesus dibesarkan, yang kenal sama Tuhan Yesus dan keluarganya, itu langsung, kok bisa ya, bukannya dia anak si tukang kayu, bukannya si Tuhan Yesus itu tukang kayu, anak Ibu Maria. Kemudian saudara-saudaranya juga selalu main sama kita. Benar dia bisa melakukan mukjizat. Dari mana datangnya kehebatan itu? Dulu nggak pernah tuh ada yang kayak gitu-gitu. Jadi selama Tuhan Yesus dibesarkan ya Tuhan Yesus belum melakukan mukjizat ya. Jadi sampai masuk kepada masanya baru dia mulai melakukan pelayanannya, mulai berkeliling, mulai mengadakan mukjizat. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Waktu kecil mungkin dia belum melakukan mukjizat yang luar biasa seperti yang sekarang sampai viral gitu ya. Tapi begitu gede dia mulai melakukan, orang jadi bingung, dari mana ini semua kok bisa? Saudara-saudaranya aja enggak gitu ya. Jadi mereka menolak dia. Dari situ kita belajar apa? Terkadang mukjizat itu atau hal-hal yang luar biasa itu gak terlihat sama orang-orang terdekat kita karena dia melihat kita waktu dari kecil tuh seperti apa. Ketika gede kemudian dia bilang, gak mungkin deh dia kayak gitu. Sometimes bisa merasa seperti itu ya. Kayak misalnya contoh Karya gitu ya. Karya waktu kecil tuh bandel banget ya. Begitu gede kenal Tuhan, terus berubah gaya hidupnya, kenal Yesus,
gaya hidup kita diubahkan, cara hidup kita diubahkan, orang-orang jadi bingung. Benar, ini Ria yang dulu suka bandel, yang dulu suka ngelawan, kok sekarang sudah beda? Yakin? Kayaknya enggak deh, mungkin dia bohong, mungkin dia cuma acting, akhirnya nggak percaya. Seringkali mungkin kita akan merasa seperti itu, dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Karena terlalu sering kita menunjukkan kepada orang lain hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik, tapi sama orang terdekat kita nggak ngelakukan. Beda sama Tuhan Yesus ya, tapi konsepnya atau intinya adalah kadang-kadang orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang paling mengenal kita, justru mereka lah orang-orang yang paling sering menolak kita, paling sering nggak bisa terima, paling sering menuntut, kayaknya nggak harusnya begini deh, kayaknya harusnya begitu deh. It's okay gitu kan, karena Yesus pun mengalami hal yang sama. Jadi kalau adik-adik merasa bahwa aku sudah berusaha Kak, tapi mama papa selalu begitu, it's okay. Tuhan Yesus pun ditolak oleh orang terdekatnya. Teman-teman saya nggak bisa terima, it's okay, nggak apa-apa. Kesalahannya bukan ada di kita, kita sudah mengubah hidup kita sudah berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi pada kenyataannya orang-orang mungkin tidak mengenal, it's okay, nggak apa-apa. Nah, hal kedua yang lainnya adalah ketika semua orang tidak peduli, semua orang nggak percaya, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus bilang apa? Di ayatnya yang ke-5, ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Bukan berarti ketika hal besar tidak bisa terjadi karena orang tidak percaya, lantas kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus tetap mengerjakan bagiannya. Dia tetap melakukan pelayanannya, menyembuhkan orang, melayani orang lain. Jadi ketika orang-orang nggak peduli atau nggak percaya atau nggak yakin sama kita, kemudian jangan lantas kecewa, patah semangat. Kita harus tetap mengerjakan bagian kita, panggilan kita, hidup kita, percaya dan taat sama Tuhan. Jangan kemudian, udah males, capek, udah berusaha tapi nggak dihargai. Gak apa-apa ya, jadi tetap mengerjakan bagian kita, tetap semangat. Ada panggilan yang Tuhan tentukan buat kita, ada tugas yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tugas kita bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Walaupun orang lain gak suka, walaupun orang lain gak percaya, walaupun orang lain gak seneng, kita tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak punya kewajiban untuk bikin orang lain bisa percaya sama Tuhan. Kita tidak punya kewajiban untuk bikin orang lain senang sama Tuhan. Tapi bagian kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan minta, yaitu taat dan setia sama Tuhan gitu kan. Dan yang lainnya biar Tuhan yang kerjakan. Untuk bisa percaya sama Tuhan Yesus itu adalah anugerah, bukan hal yang kita kerjakan, bukan kewajiban kita. Misalnya adik-adik sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus, melakukan ABCD kepada adik, mengubah hidup adik-adik dari yang bandel menjadi jahat, kemudian menjadi baik, kemudian menjadi taat gitu ya. Terus teman-teman kalian atau teman-teman adik-adik itu gak ada yang percaya. It's okay, biar Tuhan saja yang ubahkan hati mereka. Bagian adik-adik ya ceritakan saja, tetap berbuat baik, tetap mengasihi, tetap baca firman, tetap berdoa dengan setia. Oke? Jadi dari cerita ini kita belajar bahwa meskipun orang-orang terdekat kita sama seperti Yesus gak yakin, gak percaya, it's okay. Tuhan yang akan mengubahkan hati mereka. Bagian kita adalah mengerjakan dengan setia apa yang menjadi tanggung jawab kita, panggilan kita, maunya Tuhan di dalam hidup kita. Sip, sampai di sini sharing dari Karya. Karya yakin dan percaya adik-adik luar biasa pasti bisa mengerjakannya. Nah, untuk menutup firman kita supaya setiap firman itu tersegel dengan baik di dalam hati kita dan bisa kita kerjakan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan boleh ingatkan kami bahwa kami harus tetap setia mengerjakan pelayanan kami harus tetap setia dan taat mengasihi. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin ada banyak hal yang membuat orang-orang tidak yakin dan tidak percaya, tapi kami tahu Tuhan yang akan menolong
memampukan kami untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah orang-orang lain juga boleh mengenal Tuhan lewat hidup kami, lewat hidup yang sudah diubahkan dari yang bandel, yang nakal, semuanya Tuhan ubahkan menjadi anak yang baik dan luar biasa taat kepada Tuhan. Nah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini sharingnya, kita ketemu lagi minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.